Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya M. Daniel Furkansyah, dosen tetap program studi agribisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Pertanian yang merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS dan diperuntukkan bagi mahasiswa semester pertama. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dasar ilmu pertanian dalam konteks pembangunan nasional, meliputi sistem pertanian, komoditas pertanian, paradigma pembangunan pertanian, pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, serta dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Melalui pembelajaran berbasis kasus dan diskusi, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, menganalisa permasalahan pertanian, serta merumuskan solusi yang relevan bagi pengembangan agribisnis secara berkelanjutan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari kegiatan pembelajaran tatap muka, asesmen formatif, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini telah disusun dengan mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan program studi atau yang disebut dengan CPL, khususnya CPL 1, 3, 6, dan 9. CPL tersebut dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK yang menjadi target pembelajaran pada setiap pertemuan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Melalui capaian pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam menganalisis berbagai fenomena maupun permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment, sebagai bagian dari proses pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Pada aspek delivery, materi pembelajaran disampaikan secara sistematis melalui presentasi interaktif yang didukung oleh media pembelajaran seperti slide presentasi, video pembelajaran, studi kasus, artikel ilmiah, serta berbagai sumber belajar lainnya yang dapat diakses mahasiswa melalui e-learning. Pada aspek interaction, saya mendorong terjadinya komunikasi 2 arah melalui kegiatan tanya-jawab, diskusi di kelas, diskusi kelompok, presentasi, serta pembelajaran berbasis studi kasus sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Saya juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, mengemukakan argumentasi, serta melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan melalui kuis, diskusi, presentasi, penugasan, atau bentuk asesmen lainnya. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester atau ujian akhir semester sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam RPS. Penilaian tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kolaborasi, serta partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah problem-based learning, dengan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan capaian pembelajaran pada setiap pertemuannya. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa didorong untuk mampu menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kondisi nyata, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Sebagai referensi pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dan mutakhir, meliputi buku teks, regulasi, artikel ilmiah bereputasi, serta hasil-hasil penelitian terbaru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, pada video ini saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Pertanian untuk materi paradigma pembangunan pangan, melihat dari perspektif ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Selanjutnya, mari kita simak bersama proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita jumpa lagi sama Bapak di perkuliahan mata kuliah kita Ilmu Pertanian. Tapi sebelum masuk ke perkuliahan, Bapak udah bagikan materi di grup WhatsApp. Apakah sudah ada yang mendownload dan membacanya? Terima kasih. Perkuliahan kita hari ini yaitu
kita ingin mendiskusikan tentang paradigma pembangunan pertanian. Kita ingin melihat dari konteksnya si ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan. Namun sebelum kita masuk ke intinya, di sini ada dua buah gambar. Gambar yang pertama itu menunjukkan jumlah penduduk kita dengan proyeksi ke 2000 selanjutnya, dan di gambar yang satu lagi itu luas lahan sawah aktif kan. Jadi dari kedua gambar ini bisa memberikan pendapat apa ya? Boleh? Menurut saya kebutuhan pangan itu akan terus meningkat karena kan jumlah penduduk kita juga semakin banyak, jadi perlu pangan itu semakin banyak juga. Nah, kalau lahan pertanian itu berkurang karena dibangun gedung atau sebagainya, itu produksi pangan kita juga jadi tidak mencukupi. Terima kasih, itu jawaban yang sangat bagus. Ini ada pendapat lain? Saya Pak. Sasa, oke. Saya sependapat dengan Fitri Pak, yang dimana selain produksi bisa menurun, saya juga berpikir harga pangan mungkin akan meningkat sehingga masyarakat akan semakin sulit untuk mendapatkan pangan karena harganya terjangkau. Oke. Terima kasih Sasa, jawaban yang sangat bagus. Oke, selanjutnya. Jadi data yang Bapak tampilkan ini merupakan data negara penghasil beras dan yang memiliki luas lahan terbesar. Jadi pertanyaannya adalah mengapa negara yang memiliki lahan yang pertaniannya luas tapi masih melakukan impor? Dan bisa berikan pendapat? Lagi? Menurut saya karena jumlah produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Jadinya pemerintah harus impor dari luar beras agar stok kita itu tersedia, agar mencukupi. Jawabannya bagus. Baik, ada pendapat yang lain? Menurut saya Pak, Ya. menurut saya karena jumlah penduduk terus bertambah sehingga kebutuhan pangan semakin meningkat lebih cepat dibandingkan produksinya. Terima kasih kawan-kawan atas jawabannya. Sebenarnya jawaban dari kawan-kawan itu sudah mengarah pada topik kita hari ini, yaitu kita ingin melihat atau ingin belajar lebih jauh tentang ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan. Apa sih tujuan suatu negara membangun pangannya? Banyak orang pasti akan bilang, ya agar masyarakat tidak kelaparan Pak. Nah, tapi jawabannya belum lengkap. Pembangunan pangan harus berkaitan dengan bagaimana sih pangan itu diproduksi, terus siapa yang memperoleh manfaatnya, selanjutnya siapa sih yang memiliki hak untuk menentukan sistem pangan. Jangan sampai pangan itu hanya dimiliki oleh satu perusahaan atau satu korporat saja. Jadi dia semua yang ngatur. Oke, sekarang coba kita lanjut. Pangan yang sebelumnya hanya untuk memenuhi kelaparan aja, tapi sekarang berubah fungsi dari fungsi biologis menjadi masuk ke arena politik. Pada awalnya pangan hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Namun saat ini pangan bukan lagi sekedar soal makan aja, tapi soal cerminan relasi kekuasaan antara masyarakat, warga, negara, dan perusahaan global. Coba kita lebih jauh. Di sini ada komunitas lokal, yaitu petani dan ekologinya. Petani pasti menghasilkan produksinya, tapi tantangannya di mana? Di ekologinya. Ekologi itu apa sih? Kondisi kesuburan tanahnya, air, iklim, itu kan sangat menentukan untuk menghasilkan pangan. Jadi keberhasilan sistem pangan sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya. Selanjutnya apa? Negara harus bisa memberikan jaminan. Dengan cara apa? Kebijakan untuk menjaga itu agar tidak hilang. Pemerintah bertugas menjaga stabilitas pangan melalui berbagai kebijakan seperti menetapkan harga, mengatur pintu impor dan ekspor, juga memberikan subsidi, dan juga menjadangkan pangan agar masyarakat tidak kekurangan. Misalnya gudang blok. Dan yang harus tidak bisa dipungkiri adalah pasar global. Hari ini suka nggak suka, suatu negara seringkali dipengaruhi oleh kondisi sistem global. Jadi ketika harga pangan global meningkat, kita juga akan bereaksi harga. Jadi kita lebih jauh. Penduduk kita 280 juta yang punya hak yang sama untuk mendapatkan pangannya.
Di sisi lain, 33 juta penduduk kita itu hidup di bidang pertanian. Mereka hanya menggantungkan dirinya ke pertanian. Jika kita lihat garis waktu evolusi paradigma pangan ini, ada 4 yang dapat kategorikan. Yang pertama itu eranya produktivitas pada tahun 60-80-an. Di sini cuma tujuannya hanya gimana cara meningkatkan produksi sebanyak mungkin. Dengan cara apa? Dan pupuk, subsidi benih, sebagainya. Namun pendekatan ini belum banyak memperhatikan pemerataan kesejahteraan petani maupun dampak terhadap lingkungan. Karena kan pasti pikirannya bisnis kan. Terus pada tahun 1996 lahirlah konsep ketahanan pangan melalui forumnya FAO itu di Roma. Akhirnya dunia menyadari bahwa produksi yang tinggi belum tentu membuat semua orang bisa makan. World Food Summit pada tahun 96 adalah konsep ketahanan pangan dan food security. Paradigma ini menekankan pangan dapat diakses, terjangkau, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat. Jadi fokusnya bergeser yang dari sekedar produksi menjadi pemenuhan kebutuhan bagi setiap orang. Terus di tahun yang sama, pada tahun 1996, terjadi pergerakan besar-besaran petani. Disebut latihan Campesina itu di Belgia. Muncul konsep namanya kedaulatan pangan. Paradigma ini muncul sebagai kritik terhadap sistem pangan yang terlalu dikuasai oleh pasar besar dan perusahaan yang besar. Intinya setiap negara dan masyarakat memiliki hak untuk menentukan sistem pangannya sesuai dengan kondisi lokal, kepentingan petani, tanpa terlalu tergantung pada pasar global. Nah, ketiga lini waktu ini diintegrasikan ke undang-undang kita nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Jadi pembangunan ketiga paradigma ini diintegrasikan ke undang-undang. Artinya pembangunan pangan di Indonesia tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tapi juga menjamin ketahanan pangan sekaligus memperkuat kedaulatan pangan. Itu juga yang tadi canangkan. Sekarang kita coba mengenal apa itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan lebih berorientasi pada hasil akhir, yaitu apakah masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Paradigma ini tidak terlalu mempermasalahkan dari mana pangan itu berasal, selama kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Menurut definisi yang FAO, terwujudnya ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, ekonomi, dan terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Nah, ingat kata kuncinya enggak hanya tercukup saja, tapi harus dapat diakses, juga memiliki nilai gizi. Definisi menurut undang-undang kita nomor 18 tahun 2012 ada penambahan dimensi kultural yang dimana pangan itu tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan, atau budaya. Contohnya kayak kita di Aceh, pangan kita itu sedikit berbeda dengan pangan sehari-harian di Papua pun di Bali. Tapi kita harus menghormati perbedaan-perbedaan. Fokusnya apa sih di ketahanan pangan ini? Jadi pertanyaannya tuh bukan tentang bagaimana menghasilkan sebanyak-banyaknya produksi, tapi apakah masyarakat kita bisa memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Ketahanan pangan ini suatu negara tidak harus memproduksi semua jenis pangannya sendiri. Selama jika ada komoditas yang lebih murah atau lebih efisien yang diperoleh dari negara lain, maka impor menjadi pilihan untuk menjamin bahwa stabilitas itu terjadi. Nah, ketahanan pangan itu ditentukan oleh 4 pilar. 4 pilarnya harus terintegrasi. Salah satu dari ketahanan pangan itu utuh. Yang pertama adalah pilar pertama, ketersediaan. Pangan itu tersedia secara fisik. Habis itu akses. Pangan yang sudah ada itu, masyarakat bisa akses nggak? Kalau harganya mahal? Nah, akses yang dimaksud adalah dapat dibeli juga. Terus, utilisasi. Pangan itu harus bergizi. Yang paling penting adalah stabilitas. Ketiga ini harus berjalan terus-menerus. Walaupun dalam kondisi-kondisi yang ekstrim, contohnya alam, panen, pemerintah harusnya ada stabilitas ini terus. Jadi ingat 4 pilar kita. Ada pilar pertama apa? Nah, Bapak ingin masuk lebih dalam, melakukan penelitian bersama tim tentang potret ketahanan pangan rumah tangga petani. Kami ingin melihat kerawanan pangan petani kita.
sampelnya ada 120 rumah tangga petani yang menanam padi. Lokasinya di Aceh Besar. Untuk melihat kerawanan pangan ada dua metode yang kita gunakan. Pertama menggunakan Household Food Insecurity Access Scale, dan kedua menggunakan Food Consumption Score. Setelah dilakukan penelitian dan kajian teoritis, bahwa temuannya terjadi adanya kesenjangan antara konsumsi pangan dan akses pangan. Meskipun seluruh rumah tangga 100%-nya memiliki skor konsumsi pangan disebut HCS dalam kategori baik, 75% diantaranya tergolong rawan pangan. Kerawanan ini utamanya dipicu oleh kecemasan terhadap ketersediaan pangan dan penurunan kualitas konsumsi. Kerentanan tertinggi ditemukan pada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, janda, keluarga yang berpendapatan rendah yang hanya bergantung kepada usaha tani saja. Bahkan petani yang memiliki penguasaan lahan lebih dari 1 hektar menghadapi tingkat kerawanan pangan yang lebih berat. Kenapa? Temuan tidak terduga ini rupanya berkaitan dengan tingginya biaya produksi dan kurangnya diversifikasi sembako. Oke, dari berdasarkan kasus penelitian ingin meminta pendapat kalian. Kira-kira gimana sih cara menjawab pertanyaan ini? Mengapa kondisi seperti ini bisa terjadi? Bukankah mereka adalah petani yang produksi pangan? Namun mengapa mereka rentan terhadap rawan pangan? Atau kita lebih spesifikkan ke beras? Mesin, boleh? Menurut pendapat saya, Pak, meskipun mereka petani menghasilkan pangan di padi atau beras, pendapatan yang tidak stabil dapat menyebabkan tetap kesulitan memperoleh pangan yang bergizi secara berkelanjutan. Terus jawabannya terima kasih jawabannya ya. Bahkan petani kita sendiri pun dia rentan terhadap pangan. Apalagi kayak Pias itu dilihat dari kondisi 30 hari belakang. Oke, sekarang coba kita masuk ke paradigma kedua, yaitu tentang kemandirian pangan. Apa sih kemandirian pangan? Fokusnya berubah. Fokus pembangunan pangan mulai bergeser dari sekedar memastikan masyarakat memiliki pangan menjadi membangun kemampuan negara untuk dapat memproduksi pangannya sendiri. Yang tadi lebih ke outputnya, sekarang ke prosesnya. Di Undang-Undang kita nomor 18 tahun 2012, kemandirian pangan didefinisikan sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kalau kita lihat tujuan kita adalah pemerintah ini melakukan berbagai upaya seperti memberikan subsidi agar biaya produksi petani itu lebih rendah dan melakukan ekstensifikasi lahan. Targetnya apa? Semua kebijakan tersebut akan menjadi penggerak untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Harapannya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan mengurangi ketergantungan kepada impor. Ada nggak sih contoh negara yang memang kemandirian pangan? Sejauh ini semua negara punya keresahannya masing-masing. Contoh satu negara, Jepang. Itu negara maju kan? Tapi mereka punya kecemasan tentang kerawanan pangan juga. Umur petani mereka itu di atas umur 50 tahun. Dan anak mudanya tidak ada yang mau terjun menjadi petani. Dengan kondisi lahan yang kecil punya tantangan sendiri. Terima kasih Jadi atas pertanyaannya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke paradigma ketiga, yaitu kedaulatan pangan. Pergeseran paradigma fundamental dari memandang pangan sebagai komoditas ekonomi menuju pangan sebagai hak asasi manusia dan otonomi bangsa. Akan pergerakannya diproklamasikan pada tahun 96 oleh demonstran dinamai dengan Lavia Campesina, lebih dari 200 juta petani, lebih dari 81 negara, sebagai forum pertandingan atas dominasi sistem pangan korporasi multinasional dan WTO. Menurut undang-undang, kedaulatan pangan itu adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya dan menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi daya lokalnya. Jadi diutamakan untuk petani lokal dan sumber daya lokal. Ya, kita lihat dari dimensi kedaulatan, ada 4 dimensi yang tampak pada kedaulatan. Yang pertama adalah otonomi politik, di mana negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan pangannya sendiri, seperti menetapkan subsidi atau tarif tanpa terlalu bergantung kepada tekanan dari pihak luar. Sedangkan dimensi yang lain ada hak asasi petani. Petani harus memperoleh hak atas lahannya dan kesempatan untuk mengembangkan usaha taninya tanpa adanya monopoli yang merugikan. Selanjutnya ada dimensi agroekologi ekologis, di mana kedaulatan pangan itu juga mendorong sistem pertanian yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan dan memanfaatkan potensi lokal, bukan hanya mengejar produksi yang tinggi.
Dan dimensi yang terakhir ada proteksi pasar. Negara perlu melindungi petani dari persaingan yang tidak adil, misalnya melalui kebijakan harga atau perlindungan terhadap produk lokal. Mari kita dalami lagi berdasarkan studi kasus. Kasus yang terjadi pada tahun 2024 terjadi dilema impor beras dan ketegangan kebijakan. Konteksnya itu awal 2024 terjadinya efek El Nino, sehingga banyak petani kita yang gagal panen. Sampai harga beras itu melonjak 15.000 ke 18.000 per kilo. Akhirnya pemerintah mengotorisasi impor sebesar 3,5 juta ton untuk beras melalui Bulog. Nah, dari kasus ini ada 3 dimensi pro dan kontra. Coba kita lihat dari sisi negaranya. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan anggaran. Dalam kondisi tertentu, impor bisa lebih murah dibandingkan memberikan subsidi besar-besaran untuk meningkatkan produksi dalam negeri yang sedang terganggu oleh perubahan. Anda akan lihat seperti itu. Mending dia impor, dia beli berasnya Vietnam lebih murah daripada subsidi petani lokal, namun kondisi cuaca kita lebih tidak murah. Selanjutnya dari sisinya konsumen, coba kita lihat. Impor dianggap sebagai solusi yang cepat untuk menjaga ketersediaan beras, menekankan kenaikan harga, dan mencegah inflasi. Pandangan ini sejalan dengan paradigma tahanan pangan. Ini contohnya kayak kita kan sebagai masyarakat umum, kita kan suka petani kan. Kita maunya gimana caranya beras itu ada. Tapi kita lihat dari sisi petani. Rupanya impor itu justru dikhawatirkan menurunkan harga gabah di saat musim panen. Apalagi jika impor itu terjadi pada masa-masanya panen raya. Akibatnya apa? Pendapatan petani berkurang dan semangat untuk berproduksi juga bisa menurun. Pandangan ini lebih sesuai dengan paradigma kemandirian dan kedaulatan. Jadi setiap kasus sulit untuk bisa mendapat kesepakatan yang sini bagus. Selalu ada pihak-pihak yang tidak tersampaikan pesan-pesan. Oke, Bapak mau minta partisipasinya. Bapak akan buat 2 kelompok. 2 kelompok ini nanti akan Bapak kasih persoalan seperti di papan ini. Ini gimana kelompoknya? Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 1 yang belakang, kelompok 2 yang depan ini. Nah, Bapak harap didiskusikan ke kelompok. 1 orang perwakilan memberikan pendapatnya. Berapa menit Bapak kasih waktu? Oke, 3 menit. Boleh diskusikan. Oke. Coba kelompok 1. Jadi bisa ya? Ini dari kelompok itu Pak, siram dari diskusi. Jadi kebijakan impor itu ada sisi baiknya dapat menjaga ketersediaan pangan dan menurunkan harga beras dalam jangka pendek. Namun juga ada sisi buruknya. Jika impor dilakukan terus-menerus, petani akan kesulitan bersaing karena harga gabah menjadi rendah Pak. Akibat apa? Akibatnya minat petani untuk meningkatkan produksi dapat menurun, sehingga tujuan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri menjadi sulit tercapai. Yes. Terima kasih kelompok 1. Sungguh argumen yang sangat bagus. Selanjutnya kelompok 2 siapa? Dari diskusi kelompok kami tadi tentang food estate yang untuk mewujudkan kemandirian pangan dan apakah program kemandirian pangan dapat bertentangan dengan kedaulatan pangan. Jadi dari diskusi kami tadi, kemandirian pangan bertentangan jika pelaksanaannya tidak melibatkan masyarakat lokal dan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan besar. Kemandirian pangan berfokus pada peningkatan produksi, sedangkan kedaulatan pangan menekan hak petani dan masyarakat untuk mengelola sistem pangannya sendiri. Oleh karena itu, peningkatan produksi harus tetap memperhatikan hak petani, lingkungan, dan potensi lokal. Sekian dari Pak. Bagus. Terima kasih kelompok 2. Jawaban argumen yang sangat bagus. Baik, saya harap semuanya sudah paham tentang 3 paradigma yang kita diskusikan tadi. Oke, sebelum akhir sesi berakhir, Bapak ingin refleksi dulu. Kira-kira sejauh mana sih kita paham sama materi topik yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau? Saya Pak. Kalian? Boleh? Jadi Pak, hari ini saya memahami bahwa pembangunan pangan
meningkatkan sebuah produksi dari pertanian. Di sini kami belajar bahwasanya pangan juga berkaitan dengan akses masyarakat. Materi ini membuat kami menyadari bahwasanya persoalan pangan sangat kompleks dan membutuhkan kebijakan yang seimbang. Oke, terima kasih kalian atas refleksinya. Lain ada? Saya ingin menambahkan Pak, Boleh. hal baru yang saya pelajari hari ini adalah ada 3 paradigma pembangunan pangan, yaitu ketahanan pangan dan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Sebelum saya mengira ketiganya memiliki arti yang sama, tetapi ternyata masing memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah pangan. Yes? Saya Kak Fitri, Eka, terima kasih. sama seperti jawaban teman-teman yang lain, jadi saya juga punya pengalaman baru bahwa keberhasilan pembangunan pangan itu tidak hanya diukur dari tingginya produksi, tapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan yang cukup, terus bergizi dan juga terjangkau. Dari sini juga saya belajar bahwa kebijakan pangan seringkali melibatkan dilema antara mau melindungi konsumen atau menjaga kesejahteraan petani. Terima kasih Fitri atas refleksinya yang sangat bagus dari kawan-kawan semua. Argumennya juga bagus, aktif, diskusi kita juga bagus. Oke, apa ada pertanyaan? Jika ada, Tidak, tidak. coba kita simpulkan kira-kira hasil dari materi pembelajaran kita hari ini. Pangan bukan hanya soal persoalan makan atau produksi, tapi juga berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek sosial, pendidikan, bahkan budaya juga masuk. Kita telah mempelajari 3 paradigma pembangunan: ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan masyarakat memperoleh pangan yang cukup. Tetapi masing-masing memiliki fokus atau pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, kita juga melihat studi kasus yang sudah Bapak tampilkan tentang kasus impor beras. Kita belajar bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensinya. Kebijakan yang menguntungkan konsumen belum tentu menguntungkan petani. Jadi juga sebaliknya. Oleh karena itu, kita harus mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu paradigma saja. Tidak ada paradigma itu paling benar. Kita bisa mengintegrasikan dari ketiga paradigma tersebut. Dan ingat, tujuan akhir pembangunan pangan itu bukan sekedar meningkatkan produksi, tetapi mewujudkan sistem pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Apa rasa itu materi perkuliahan kita hari ini? Terima kasih semuanya yang sudah aktif berpartisipasi dalam perkuliahan kita hari ini. Bapak sangat mengapresiasi dari argumen-argumen kawan-kawan semua, sangat argumentatif, sangat bagus. Terima kasih atas semua argumennya. Nah, ada tugas yang harus kita kerjakan. Bapak akan bagikan ke grup WhatsApp kita. Dan tugas ini dikumpul di minggu depan. Sekalian untuk kita masuk di pertemuan selanjutnya. Bapak rasa itu aja. Bapak minta maaf apabila ada kekurangan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian proses pada mata kuliah Ilmu Pertanian, Program Studi Agribisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah saya laksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester dan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan. Video ini disusun sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk rasa Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD, UKT, PT pada proses sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.